profit, intercompany profit, intercompany profit perusahaan, intercompany profit perusahaan. Seharusnya apa? Ketika sebuah perusahaan dimiliki lebih dari 51% oleh perusahaan lain, maka laporan keuangannya kan disatukan jadi satu perusahaan. Maka transaksi antar perusahaan itu harusnya nggak ada, hilang. Transaksi antar perusahaan itu harusnya hilang. Prinsipnya itu ya. Ada dua perusahaan, satunya dimiliki oleh yang lain. Jadi transaksi antar perusahaan karena laporan keuangannya dijadikan satu, dikonsolidasikan, maka hilang. Prinsipnya itu, prinsip hilang. Cuman gimana ngilanginnya gitu kan ya? Gimana ngilangin? Prinsipnya itu hilang. Yang berikutnya adalah ini yang terkait dengan intercompany profit. Terkait begitu juga dengan transaksi intercompany profit yang kita pelajari sekarang terkait dengan inventory. Dengan inventory. Yang pertama kemarin sudah ada tiga yang perlu dilakukan eliminasi jurnalnya. Yang pertama transaksinya sendiri. Yang adjustment-nya adalah sales pada cost of sales itu ya. Sales pada cost of sales yang transaksi antar perusahaan sendiri berapa. Kemarin ada markup sama ada dari markup atau dari gross profit. Kalau gross profit biasanya ngitungnya dari penjualan. Itu trik menghitungnya aja. Trik menghitungnya. Yang kedua yang perlu dieliminasi adalah kalau barangnya masih ada di inventory akhir, berarti kan ada profit yang masih belum keluar perusahaan, gitu kan. Masih ada profit yang belum keluar perusahaan. Jadi mesti dieliminasi. Yang kedua itu. Yang mesti dieliminasi di inventory akhir. Pertama yang dieliminasi transaksi antar perusahaan itu kan. Itu dua di inventory akhir. Saya menggunakan yang di inventory akhir, mungkin di bukunya kadang-kadang yang beginning inventory dulu. Nah, ya urutannya mungkin kayak gitu ya, teman. Yang ketiga adalah ketika setelah di inventory akhir di tahun berikutnya itu kan terjual gitu ya, di beginning terjual. Maka yang tadinya tidak diakui menjadi diakui di tahun berikutnya yang di beginning inventory. Itu juga perlu dieliminasi. Pengakuannya perlu diakui. Mengakui profit yang sebelumnya sudah tiga. Intercompany profit terkait inventory tiga ini. Tiga. Transaksinya sendiri, ending inventory, sama beginning inventory. Paling tidak yang gampang itu transaksinya sama ending inventory. Ya enggak? Nah, itu dulu dapat paling ada ya, transaksinya sendiri sama ending inventory. Oke, ini yang terkait dengan intercompany profit. Terus ini yang kemarin kalau markup ngitungnya dari cost-nya, kalau gross profit dia dari penjualan. Terus kemudian yang ini downstream sama upstream. Downstream sama jurnalnya kayak tadi. Kalau intercompany transaction, sales of sales, kemudian di ending inventory, cost of sales inventory, kemudian untuk pengakuan profitnya investment in subsidiary pada cost of sales itu sekian. Terus nggak usah dipikir kenapa bisa begitu. Sementara itu. Sementara yang angel sih terakhir soalnya. Yang terakhir nggak ketemu sana dari kemarin soalnya disesuaikan cost of sales-nya ada segitu. Itu yang nah ini downstream berarti perusahaan induk yang menjual ke anak. Upstream berarti perusahaan anak yang menjual ke induknya. Ya. Perbedaannya hanya yang dari tiga tadi, perbedaannya hanya yang transaksi ketiga yang terkait dengan pengakuan profit.
ya terkait dengan pengakuan profit. Di downstream masih sama gitu kan ya. Untuk intercompany transaction sama 2. Untuk ending inventory juga sama. Cost of sales pada inventory. Untuk pengakuan masih sama. Investment pada cost of sales. Kemudian upstream maka harus memperhatikan ini non-controlling interest di yang mana yang ini. Yang pengakuan profit harus memperhatikan non-controlling interest. Nah, ini untuk yang tak tulis ini selling karena kantor baru itu nggak buka komputer sebentar terus anak saya lihat kereta ya rusak ceritanya. Lihat kereta habis lihat kereta tidur. Saya tidur. Sales sama kan ya transaction sales pada cost of sales. Kemudian angkanya beda cuman sama. Cost of sales pada inventory sama kan untuk yang ini transaksi ini ending ini beginning. Bedanya hanya di sini perbedaannya di sini. Ada investment, ada non-controlling sama cost of sales. Yang ini dibagi aja. Tadinya hanya ke investment, sekarang dibagi dengan yang non-controlling interest. Oke, kemarin sampai di situ. Ada yang ketinggalan kemarin. Ini menentukan income from subsidiary. Carry kemarin. Menghitung income from subsidiary. Karena di slide nggak ada, terpaksa lihat bukunya. Aku ngekrop kok ragu-ragu. Apalagi nulisnya nyalen ya. Orang kita lihat bukunya. Di menentukan income, ya ini cukup penting gitu ya. Menentukan income from subsidiary, ya nanti akan menentukan pertambahan atau pengurangan. Oke. Lihat bukunya. Di buku. Semoga masih keingetan halamannya. Oh, ini masih terbuka di yang kemarin. Ini ya. Consolidation example intercompany profit from downstream sales. Ini downstream dulu. Sun Corporation dimiliki 90% oleh PAM Corporation. Pada saat itu dengan cost 94,5 di mana di situ net asetnya, equity-nya dari Sun Corporation anak perusahaan itu 100 untuk capital stock-nya ditambah dengan 5.000 untuk return earning-nya. Berarti dengan kondisi ini sama bahwa cost dari investment PAM-nya, investment insan-nya itu sama dengan book value dan fair value. Jadi tidak perlu dialokasikan di aset-aset. Biasa kalau contoh kan gampang gitu ya, biar gampang. Kemudian no allocation to identifiable aset itu kan. Pada tahun 2019 transaksinya intercompany profitnya, intercompany transaction sama profitnya datanya kayak gini. Datanya langsungan. Sales-nya pada tahun 2019, cost-nya sekian, kemudian selling price-nya sekian. Cost-nya 15.000, cost-nya 15 cost-nya 15.000, selling price-nya. Kemudian unrealized profit di inventory awal itu ya. Inventory awal 31 Desember 2018 yang jadi beginning inventory di 1 Januari ya. 1 Januari 2019. Itu unrealized profit-nya adalah yang ditunda berarti yang belum terjual dan
Kemudian di ending inventory 31 Desember 2019 itu 2005. Oke. Aku nandainnya mungkin nggak jelas, kira-kira semacam itu. Penghitungan dari income from. Menghitung income from. Gimana income-nya dikalikan kepemilikan gitu kan ya. Ini kali yang downstream ditambah dengan pengakuan profitnya, ya, ditambah dengan at 2018 inventory profit recognized di tahun 2019. Ya, tambah dengan ini, kemudian dikurangi dengan. Maka ngitung income from-nya kayak gitu. Kalau ada apa namanya selisih antara cost dengan book value, ya dialokasikan. Dengan book value berarti dialokasikan. Kalau tadi kan nggak ada ya, jadi tidak ada. Ini cara menghitung yang intercompany. Jadi ditambah juga dengan profit yang diakui dan dikurang dengan apa profit yang mesti ditunda di tahun ini. Nah, ini menghitung income from-nya. Logikanya wis engko lah. Aku bingung. Saya sendiri masih nggak paham karena kan udah di apa ya, udah disesuaikan ini ngitungnya kok gini. Takutnya double, cuman ini adalah diterima dulu. Ini menghitung income untuk yang tadi apa downstream. Dapat tidak mengingat bagaimana cara menghitung income from-nya downstream halaman sekian, upstream halaman sekian. Kira-kira kalau perlu open book toh. Kalau ya, ini menghitung income from ya, karena ini titik penting juga gitu ya. Titik penting nanti kalau apa namanya kok dapatnya segini, income apa investmentnya harusnya nilainya berapa? Misalnya kayak gitu. Income from. Udah itu aja. Untuk konsolidasinya sekalian aja kali. Konsolidasinya sekalian lah. Konsolidasinya sekalian yang pertama adalah kan untuk melakukan konsolidasi jurnalnya ono 7 gitu kan. Atau 6 atau 7 lah. Yang pertama adalah elimination error kalau ada, and omission kalau lupa gitu kan. Yang kedua elimination intercompany profit ya. Intercompany profit. Ini ada 3 yang tadi. Transaksi di ending inventory, terus C yang backing yang tadi. Yang ketiga adalah apa namanya eliminasi dari minasi income from gitu kan. Income from tujuannya apa? Untuk mengadjust ya, mengadjust nilai investasi di awal tahun. Di awal tahun. Mengadjust nilai investasi di awal tahun. Nah, kira-kira gitu. Tujuannya itu. Siti janjinya mendingan apa namanya diingat-ingat tidak banyak. 4 itu adalah income share untuk non-controlling interest. Income share untuk non-controlling interest. Income, terus
Nah, dividen ya, dividen sama non-controlling share. Non-controlling interest ini non-controlling interest share. Non-controlling interest share. Share-nya berapa dikurang dividen, nambahin. Yang kelima, eliminasi investasi dan net atau equity ya, equity atau net asset anak. Nah, di sini ada selisih, masuk ke ekses dulu gitu kan ya, 5A. Yang B, alokasi ekses, alokasi ekses. Kalau ada kelebihan. 6, amortisasi. Yang 6 ini. 6 ini. 6 ini. Nah, alokasi ekses, ya nanti kan di soal ada tuh, ada value sekian, ada value sekian, amortisasi berarti dibagi ya. Paling nggak dari beberapa, kalau tidak keseluruhan ya, dari beberapa step itu ada yang ya dapat. Kita lihat di 758. 758. Tadi untuk intercompany ini nggak ada gitu kan ya. Di soal ini nggak ada. Kemudian intercompany profit pertama transaction 20, 20. Sales pada COGS. Gitu. Berikutnya adalah yang ending pokoknya beginning saya ulang. Yang B-nya mana? B-nya COGS sama COGS di sini berarti yang KTS yang dulu. Yang apa namanya? Yang beginning dulu. Ya B-nya yang beginning dulu. Sini beginning dulu, sorry. Ini atau C gitu. Ini C. 2, ini 2 sama tadi beginning inventory-nya 2000. Nah, ini beginning inventory. Karena ini downstream, maka dia apa namanya? Investment aja. Terus berikutnya adalah yang ending inventory, COGS pada inventory. Cost of sales pada inventory. Ini inventory. Sudah selesai yang intercompany profit. Oke. Berikutnya adalah income from gitu kan. Income from. Tadi cara ngitungnya benernya kayak gitu. Benernya kayak gitu. 26, berapa tadi? 26,5. Dividennya berapa gitu kan. Dividen D, dividen yang masuk ke investment adalah selisihnya gitu kan 17,5. Berikutnya adalah income share untuk non controlling interest. Sama ngitungnya kalau tadi dikalikan apa namanya? Non controlling interestnya berarti apa namanya? Tinggal income-nya aja kan ya. Karena ini downstream gitu ya. Penjualannya ke dari perusahaan induk ke anak, berarti non controlling interest tidak perlu mengakui untuk yang profit. Berarti tinggal berapa income-nya tadi 27 ya, 30 ribu dikalikan berapa 10%, 3.000 gitu kan, bener nggak 3.000? Yang 3.000 gitu kan, untuk interest untuk income-nya 3.000, dividen 1.000, kemudian dia akan di non controlling interest. Non controlling interest. Ya. Baru berikutnya adalah eliminasi dari saldo awal investasi. Saldo awal investasinya apa? Karena ini tidak apa namanya, tidak ada selisih antara book value sama itu ya sama terus gitu kan. Sama terus. Kalau sudah maksudnya tidak ada penyesuaian, hanya penyesuaian terhadap intercompany profitnya aja, itu sama terus lah. Kira investmentnya adalah berapa nih? Investment ini ya 130,5 lah.
130,5. Saldonya ini tinggal dikurangi gitu. Kalau ini benar gitu ya. Kalau ini benar berarti tinggal dikurangi. 130,5 itu dividennya berapa? Dividennya, kok dividen? Investment sama capitalnya gitu. Ini capital stocknya, ini sama return earning di awal tahun. Return earning di awal tahun 45. Selisihnya itu adalah non controlling interest. Non controlling. Di mana di sini tidak ada excess. Kalau excess ya ditambah dengan excess, baru mungkin selisihnya ke non controlling interest. Oke, ini yang untuk konsolidasinya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini cara menghitung untuk income from-nya. Kalau yang lainnya mirip dengan yang dulu. Di part ini adalah cara menghitung untuk income from subsidiary. Sekarang yang downstream ini yang upstream. Baru kemudian ini menjurnal. Atau jurnal dulu baru dimasukin ke apa? Yang downstream, yang upstream sales. Upstream sales di sini itu adalah ini perlu diperhatikan ya. Soal salesnya 300.000, intercompany profitnya adalah profitnya 40.000 di beginning, di endingnya 30.000. Ini transaksi ya, intercompany yang lain. Oke, 40.000 sama 30.000. Perhatikan penghitungan untuk income from-nya. Dikalikan pemilikannya 80%. Untuk yang tadi profit pengakuannya sama yang ditunda itu juga dikalikan 80. Ya, bedanya tadi kalau downstream tidak dikalikan dengan kepemilikannya, ya upstream dikalikan dengan kepemilikan. Ini 100.000 kali 80% dikurangi 40 kali 80% dikurangi 30 kali 80. Ketemu sekian. Ya. Ini cara menghitung income from ya. Adjustment-nya kayak tadi. Adjustment-nya masih sama. Untuk inventory-nya tidak dikalikan dengan 80%. Tidak. Yang pertama ini adalah beginning inventory kalikan 80%, itu kan 80%, ini 20%, ini 100%-nya. Gitu. Cost of sales untuk beginning. Tapi di ending inventory langsung ke inventory 100%. Cost of sales pada inventory lainnya yang hampir sama dengan yang tadi downstream atau yang downstream. Itu saja. Tambahannya menghitungan untuk income from ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Faisal menatap langit itu curiga kan. Belum ada, Pak, sebentar. Oh, kalau ada. Udah ada yang nyoba ngerjain soal ujian tahun kemarin? Belum, Pak. Belum. Nanti kita kan. Itu tadi ya, penghitungan untuk income from-nya. Cukup penting karena itu menentukan investment-nya, jadi yang kira-kira yang benernya kayak berapa sih gitu. Berapa di step untuk di konsolidasi itu step ketiga gitu. Step ketiga, jadi ada 6 step, itu step ketiganya, jadi agak lumayan di depan gitu. Agak lumayan di depan untuk di gini dulu. Kita ini di soal yang tahun kemarin.
Coba kita bahas soal yang tahun kemarin. Stop. Semoga ada di sini. Ya, ini intercompany profit transaction. Bacain dulu. Ambil ini kan. Pada tanggal 4 Januari 2018, PT Palladium memperoleh 75% saham biasa dari PT Selenium. Yang enggak bundur mesti. Dengan harga perolehan sebesar 18 juta. Pada saat itu ekuitas PT Selenium terdiri dari capital stoknya 15 juta dan return earning-nya 4.500.000. Akses yang terjadi dialokasikan sepenuhnya ke aset tetap. Aset tetap berarti kan diamortisasi selama masa manfaat 10 tahun. PT Palladium menggunakan equity method dalam mencatat investasinya. Kemudian ini berikut laporan keuangan ringkas PT Selenium, berarti PT anaknya gitu ya. Anaknya itu current aset, di sini tidak ada investmentnya, tidak ada investmentnya. Untuk investmentnya berapa? Gitu ya. Aman berarti rasa kau ngitung gitu kan. Apa suruh ngitung gak di situ? Coba singkat. Terus kemudian laporan rugi labanya untuk tahun 2019 ya, berarti di 2019 sekarang. Salesnya sekian, kemudian cost of sales, other expense, net income, mau dihitung lagi nggak apa-apa, tapi aku males kalau harus dihitung lagi. Anggap aja benar ya, net income-nya 1.050, kemudian return earning awalnya 5,4, kemudian dividennya 150, return earning akhirnya adalah 6.300. Kayaknya share screen-nya belum kebuka, Pak. Apa? Share screen-nya baru di folder, belum kebuka di PDF-nya. Masa sih? Belum ya? Iya, baru folder aja, Pak. Udah? Udah, Pak. Ada. Tadi ya, ini news kelihatan tak? Besarin 75% biar agak enakan, 18.000 untuk cost-nya. Pada saat itu capital stock-nya 15 juta sorry, dengan return-nya 4.500.000. Kemudian ini laporannya, di sini nggak ada investment-nya. Nggak ada investment-nya, jadi tidak mengcuriosity untuk mencari benar atau enggak. Tidak, terus kemudian laporan rugi labanya kayak gini, sales, cost of sales, kemudian other expense, net income-nya, kemudian ditambah return earning awalnya sekian, kemudian dividen return akhirnya jadinya 6.300.000. Kemudian data tambahan, selama ini PT Selenium secara rutin menjual inventory ke PT Palladium upstream dengan harga 120 di atas harga 20 lah, 20% di atas cost-nya gitu ya. 20% di atas cost-nya. Selama tahun 2018 dan 2019, data yang terkait dengan penjualan inventory dari PT Selenium dan PT Palladium adalah sekian. Penjualan ini harga kemudian yang belum terjual inventory itu di sini adalah 120. Ini inventory yang PT Selenium, PT Palladium ya, 720 dan 1.400.000 PT Palladium. Palladium ini di
dapat bantuan pakai data dari kampus. Gimana Pak? Masih dapat bantuan pakai data dari kampus. Kayaknya udah mau masuk habis-habis gitu Pak. Tanggal 1 atau tanggal berapa udah habis kayaknya. Maksudnya dapat lagi enggak? Tiap bulan Kalau gitu. dapat laginya nggak tahu Pak. Tapi kayaknya kalau dapat lagi biasanya 2 bulanan. Jadi Oh, dua kalau bulanan. sampai Oh, wah karena ini sebentar tahun itu baru ya. Tahun baru. Oh. ya di ntar paling habis UAS tuh nggak dapet pas UAS tuh nggak dapat lagi. Nanti kedepannya dapat lagi tapi biasanya gitu. Hmm. Cost-nya ya. Ada enggak apa namanya? Cost investment ada enggak ya selisih cost investment dengan book value gitu. Cost investmentnya piro? Cost investmentnya itu adalah keterangannya di sini adalah cost-nya itu 18.000 gitu kan ya. Kalau kita lain dikit 18.000. Ini kepemilikannya adalah 75%. 100%-nya berapa gitu? 18.000 dikali 4/3 gitu kan. Dibagi 3/4. 6 berarti 24 juta. Book value-nya itu adalah 15.000 ditambah 4,5 sama dengan 19.500 ya. Ada selisih berapa nih? 4.500 ya. 4.500. Nah, ini dialokasikan ke aset tetap gitu kan ya. Aset tetap 10 tahun. Di amortisasinya per tahun adalah 450. Informasi yang kita perlukan. Karena input. Informasinya yang kita perlukan adalah amortisasinya. Itu karena kita diminta mencari income from, berarti informasi yang kita perlukan adalah amortisasinya berapa. Amortisasinya berapa. Maka kan income. Income. Ini menghitung income from. Lanjut menghitung income. Net income berarti kan income dari net income ya. Net income berarti kepemilikannya adalah 75% ya. 75% dikalikan dengan net income-nya berapa di sana? 1,0. Boleh dihitung lagi, nah aku malas. Enggak bener. 150 berapa ini? 73/4. Nah, kira-kira kayak gitu. Iya. Nah, ada 3/4. Berapa ini?
2 87. berapa? 787.500. 8.7.500. 787. 787.500. Nah, nanti dihitung lah re-re gitu. Ya net income-nya sekian. Ini kan net income dari net income sekian. Terus kemudian amortisasi kan ya, less amortisasinya berapa? 450 gitu kan. Itu ini dikalikan juga dengan presentasinya. Wah, ya, angel. Males banget. 3/4 berapa nih? 3.700. Terima kasih. Kurang 3.500, kurangi dulu. Hah? 337. Hah? 337. Oh iya, patang. Oh, ini kurang 01 ya. Benar ya. Nah, sini lah. Nah, tingkatnya berapa sih? Ini. Ya, benar. 337.500. Oke. Kurangnya dulu biar gampang. 450. Benar ya? 450. Alah, untuk sudut. Oke, less amortisasi. Tadi kan terus intercompany profit ini sudah nih. Amortisasinya cuma 1 tok. Ya, kebetulan cuma 1 tok. Gitu. Jadi ditambahkan nih. Add profit. Ya, add profit. Upstream itu kan. Ya, upstream. Berarti dikalikan kepemilikan. 75%. Dikalikan profitnya berapa nih? Profitnya. Tadi penjualannya, inventory-nya adalah berapa? Sini 720 ya. Nilai inventory itu 720. Nah, profitnya berapa dari inventory 720 ini? Kan cost-nya sama dengan 720 dibagi 1,2 gitu kan ya. 600. Oh, maaf ya kalau tidak sistematis ininya. Ini dikalikan 720 dikurang 600. Berarti 75% dikalikan dengan 120. Ya, 120 profitnya ditambah 3/4 dibagi 30 ini 90.000 ditambah kemudian less unrealized profit sama kan 75% dikalikan 1,1440 itu dibagi dengan dikurang dengan 1.200 berarti 240 ya. Less untuk yang ending inventory ya, profit ending inventory. Profit di ending. Maaf, 9% dikalikan 240. Sama dengan 3/4 bagi 6 kalikan 3, 18. 180. Dikurang 90 berarti 360 kira-kira kayak gitu. Income from-nya. 360. Berikutnya, ini kok sana ini di atas. Baik. Berikutnya, ini ke atas, maaf. 2. Kan penghitung apa? Non-controlling interest shares itu kan ya. Menghitung, maksudnya ini non-controlling interest share. Non-controlling interest share bagian dari non-controlling. Kan sama kan tadi. Kalau apa namanya, kalau induk dikalikan 75% berarti anaknya kayak gitu. Dikalikan net income di less
25% dikalikan dengan amortisasi add 25% dikalikan dengan profit di awal beginning inventory kemudian less lagi 25%. Tadi kan cara menghitungnya gitu karena ini upstream gitu kan, di profit di ending inventory. B yang C adjustment itu kudune akeh, cuman aku nggak yakin informasinya tersedia semua, tidak yakin informasinya tersedia. Maksudnya ini mungkin jurnal eliminasi untuk intercompany profitnya kayaknya. Jadi yang terkait dengan intercompany profitnya kalau mau ditambah dengan apa namanya income from monggo tambah non controlling interest. Tapi investasi nggak ada ininya, nggak ada di saldo awalnya, nggak kelihatan, jadi nggak tahu kita apa. Investasinya. Jadi kita paling nggak tiga sih sebenarnya kalau mau ya, intercompany profit, income from, sama non controlling interest. Tiga. Tadi aku nyebutnya 6 ya, ada 6 gitu kan. Adjustment and elimination ya. Elimination, error, and omission. Gak ada. 2, intercompany profit. Ya kan, transaksi. Jurnalnya sales pada JOBS. Transaksi pada itu berapa? 4.500, 4,5. B. Eliminasi untuk yang apa? Gampang saya ending inventory. JOBS pada inventory. Berapa profitnya? Yang terakhir ini kan ya. Profitnya ini kan 120%. Cost-nya 1,2 juta. Berarti profitnya adalah 240. Beginning. Beginning tadi perhatikan dari yang apa namanya? Non controlling interest atau non controlling gitu kan, interest. Investment, non controlling interest, sama COGS. COGS adalah 120 gitu kan ya. 720 dikurang cost-nya 600 itu kan, ini 120. Kemudian non controlling interest-nya di sini adalah 20/4 dari 120 gitu. Bagi 4 30. Oh, ini 90. Ini yang terkait dengan intercompany apa namanya? Profitnya. Sudah selesai. Mungkin yang dimaksud ini. Kalau konsolidasi berarti mesti ditambah yang ketiga. Eliminasi income from to adjust investment at beginning balance. Nah, itu kan. Untuk adjust, untuk mengadjust di eliminasi di beginning balance. Nah, catatan naik, apa namanya?
nggak usah ngapalin banyak kayak intermediate. Intermediate aku ngeluh hafalannya. Apalagi ngajar pajak. Pasal tak khusus met ya. Hafalan semua, Pak. Pajak. Ayo. Jadi kalau dulu saya kan di 3 akuntansi. Ada kakak kelas tuh yang nyeletuk. Kalau ujian pajak itu hampir nggak pernah ada yang bisa dapat 100 gitu. Ada aja salahnya itu. Hampir nggak ada yang pernah dapat 100 karena ada aja hole yang kita nggak ngerti, ada aja salahnya. Ada aja salahnya. Dulu ini Pak malah Pak. Saya tuh mikirnya masuk pajak itu kayak ya ntar bakal banyak hitung-hitungan juga. Ternyata masuk pajak isinya undang-undang ya Allah. Untung aja ke online. Bahkan bisa CTRL-F gitu kan pakai PDF Oh, atau apa. kalau online kok Kalau ya online bisa, Senin Ibu Hani dulu ya online. kalau offline nggak kebayang dulu ngapalin undang-undang sebanyak Oke. itu pas ujian gimana. Astaga. Kalau ini ya, apa namanya? Nggak open book ya. Mm-mm. Iya itu. Nanti sih kita ini apa namanya? Berubah sih. Sebenarnya apa ya? Ya pajak kan ya accounting juga kan. Accounting di intermediate yang banyaknya kan di intermediate itu ya. Intermediate ya hampir mirip lah gitu. Hampir mirip lah juga. Apa namanya banyak dalam tanda kutip apa namanya eh, tanda kutip ngapain logiknya itu terpisah-pisah gitu. Logiknya itu terpisah-pisah hampir mirip ya. Dan prinsipnya sebenarnya sih tapi ini ya kayaknya nanti ini deh ya bukan kayaknya ya Pak. Ya rencananya sih agak juga diselipin apa namanya kayak kayak latar belakangnya kenapa kok gitu kenapa kok gitu latar belakang dan di keuangan publik sebenarnya di keuangan publik dapat kan ya di keuangan publik itu sampai dapat ke misalkan pajak untuk eh, apa ya yang berkeluarga gitu kan ya. Berkeluarga itu kalau di Indonesia kan aku sih senengnya kritik ya di Indonesia kan ditawarin tuh mau digabung atau enggak gitu digabung atau enggak pengusaha apa namanya penghasilan suami sama istri mau digabung atau enggak kalau ceng bukunya itu yang Gruber Amerika itu kan kalau digabung kenanya sekian kalau dipisah kenanya sekian milih yang paling rendah dipilih yang paling rendah jadi bebas milih dan itu ya kayaknya sih untuk tahun pajak apa namanya tahun pajak berganti itu boleh nih bebas gini ya tapi bener apa salah kita memang butuh duit banyak gitu untuk pajak gitu tapi nek dengan dalam tanda kutip voluntary compliance mengasihkan gitu kan artinya pajak itu humanity oke gitu dikasih yang ini deh pajaknya yang paling kecil gitu oh dikasih brilian itu kan orang mikir di samping walaupun di samping juga fasilitasnya harus diperbaiki misalnya gitu. Ini wes pajak kon bayar, fasilitas kon bayar gitu. Ya, tapi kira-kira macam-macam. Bahkan kadang-kadang berpikiran gini, pajak itu punya hak mendahului. Kalau saya pikirnya dekonting itu enggak. Kenapa dekonting enggak? Ya, kalau pajak orang usaha bayar pajak sih, padahal dia punya utang ke orang lain. Kalau orang lainnya melu bangkrut, ya juga. Dia punya utang ke orang lain gitu. Kalau orang lainnya ikut ya kayak kalau nggak ikutan bangkrut, kalau ikutan bangkrut, apakah dalam tanda kutip walaupun negara punyanya orang banyak, gitu, punyanya orang banyak, tapi kok agak bagi saya sih agak aneh aja.
bagi saya sih agak aneh. Wis, tapi kan undang-undangnya ngono apa ora ya, aku nggak tahu juga kan. Tapi kira-kira. Tapi satu aku ini kritik itu kayaknya ngomel jadi ya nggak jadi kadang-kadang kalau di rapat itu kadang-kadang di rapat dulu jangan terlalu Pak Diri ngomongnya jangan terlalu percaya omongan pimpinan. Nah kalau maju jangan terlalu percaya omongan dosen, rusak kabeh. Saya nanti maksudnya ya kira-kira dipikirkan lah apa namanya. Coba itu membangun pikiran aja, membangun apa namanya, membangun tradisi untuk men-challenge apa ya benar Pak, benar apa enggak, logiknya dapat apa enggak gitu aja. Saya balik ke sini. Income from ya ini eliminasi tadi udah dihitung kan 360. Ya income from investment ya. Income from benar debitnya income from ada dieliminasi income from dividen sama investment. 3. Paling enggak sampai 4 non controlling interest shares. Tapi kayaknya yang dimaksud sampai sini doang di soal itu. Perasaanku ya. Sampai sini doang. Nggak tahu kuncinya sampai mana, aku juga nggak tahu kunci. Aku dulu biasanya kuncinya ngitung dulu baru ngeliatin kuncinya. Kadang-kadang ada jengkel, kuncinya tak buang. Salah itu. Terus ngawur. Uang itu kunci kadang-kadang yang bikin kan juga bukan dosen itu, kadang-kadang kakak kelas atau dulu mau suruh bikin nggak boleh, ya sudahlah. Ya mungkin ada benernya, cuman kalau saya prinsipnya sih sharing ilmu aja. Empat, berarti kan yang non controlling interest. Non controlling interest share sama dividen sama non controlling interest. Yang tadi 360 nyatanya sudah dihitung berapa tadi ya? Yang 25% tadi di atas, di bawah tadi ada. Ya paling nggak sampai sini. Karena berikutnya nggak ada. Atau mau ditambah amortisasi boleh. Step 5-nya nggak bisa, step 6-nya amortisasi. Dan amortisasi berarti apa? Expand pada building atau aset tetap pola atau semua. Ini yang diperlukan untuk kalau ini untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nilai investasinya nggak ada, jadi nggak bisa di. Demikian. Langsung tak tutup. Ada pertanyaan, monggo. Dengan udah di SS ini ya. SS takutnya aku lupa. Di capture. Karena kalau azan biasanya ingat ini kan pagi. Kan mati. Monggo kalau ada pertanyaan. Mumat. Biasa. Mahasiswa nggak nanya yang pas ngerjain tugas sama. Ini ya. Apa ini? Nanti aja deh. Pekan terakhir dipersiapkan aja. Nanti.
cerita saya apa dilanjut penderitaan aku nerangin lagi. Hilman, Dilanjut aja Pak ya. dilanjut. Ya, Apa? transaksi Pak? yang itu Pak, yang kemarin saya tanyain tuh Pak, itu masih bingung deh. Yang Waduh, kayak tanah aku gitu Pak. mau review kan ya. Nanti mana ya? Aduh ya, Japri aja ya. Tak panu dulu ya. Oh iya Pak, oh, Oh, Japri karena nggak ada di RPS-nya soalnya. Nanti tak Japri. Ini nunggu ini dulu ya, nunggu yang lain on cam dulu Pak, baru di SS. Sembarang sih, nggak apa-apa. Ya, sudah. Udah pekan terakhir ya, nanti saya banyak mau review untuk yang tadi apa namanya, yang konsolidasi untuk pertemuan berapa, ketiga ya, 4 pertemuan terakhir lah kira-kira, 4 atau 5 pertemuan terakhir, 4 pertemuan terakhir ya, 4 pertemuan konsolidasi mau review itu aja. Ya. Terus pertemuan terakhir ujian, kalian udah tinggal sedikit gitu ya. Tinggal sedikit tapi 1 semester lagi Pak. tinggal sedikit di apa namanya ya, tapi ini apa namanya ya pilihan masing-masing, tinggal sebentar dimanfaatkan sebaik mungkin, menimba ilmu di sini, penempatan dan sebagainya beda-beda gitu kan Mas. 2 tahun kalau sampai nggak tahu ngikutin atau tidak gitu kan, di kakak kelas di tahun sebelumnya waktu itu isunya kenceng banget untuk tidak di apa namanya, terus kemudian beberapa di kebanyakan kayaknya masih di DJP gitu kan ya, 2 tahun yang lalu, tapi beberapa sih penempatannya kayak waduh jauh gitu. Yang tahun ini kayaknya lebih banyakan yang di luar Kementerian Keuangan, yang tahun kemarin ya, yang lulus terakhir tahun kemarin, di tahun sampean ya nggak tahu gitu kan, nanti bagaimana dan apakah di penempatan di luar kementerian itu mengenakan atau tidak ya nggak ngerti ya, yang menjalani kan kakak kelas terus kemudian bercerita dan sebagainya, mungkin ada positif ada negatifnya, nah, dan nah pesannya ya itu mungkin yang terbaik, siapa tahu di sana sampai dapat jodoh gitu kan, nggak ngerti juga. Serius ya penempatan dulu. Saya baru perempuan, saya ya kan lebih suka, lebih tidak banyak bercerita gitu kan, tidak banyak bercerita. Saya dulu, aku lupa udah cerita di kelas ini atau enggak gitu kan. Jadi pas, tapi ini bukan penempatan ya, ini penempatan mutasi. Saya cuti seminggu. Pulang cuti itu anak buah saya pindah semua. Aku saya masuk lagi, itu anak buah saya udah ganti. 5-5-nya dipindah. 2 dipindah di luar Pusdikat Pajak, yang 3 dipindah masih di apa namanya di bidang lain di Pusdikat Pajak. Ya, ada 2 orang kebetulan dua-duanya belum menikah, dua-duanya belum menikah. Yang satu dapat jodoh di Pontianak, di Pontianak. Nah malah dapat jodoh kan di sana. Yang satu sih belum sampai sekarang, belum ya, doain semoga cepet ya. Dan satu dapat jodoh di Pontianak. Itu ya nggak ngerti juga. Kok ininya jodoh dan ada kemungkinan untuk apa namanya melanjutkan sekolah itu ada kemungkinan, saya nggak tahu pastinya, lebih mudah, ada kemungkinan untuk melanjutkan sekolah itu lebih mudah. Saya nggak tahu tapi masing-masing bagi apa ya, bagi misalkan perempuan itu ya, perempuan sekolah kan
mungkin bukan hanya untuk karir tok. Sekolah ya. Tapi ada mungkin misi yang apa namanya? Mau mendidik anak itu juga rasanya perlu juga. Ya, rasanya perlu juga. Ya, bukan hanya untuk karir tok. Bukan hanya untuk karir, untuk mendidik putra putri itu kadang-kadang juga ya perlu juga. Walaupun mungkin ya masing-masing. Tapi jangan berpikiran hanya untuk karir gitu. Ya, karir kalau untuk karir ya itu pilihan masing-masing. Karir terus kemudian sekolah. Adik saya juga udah habis D3 ini. Aku malas sekolah mas mumet. Ya ada juga malas tapi apa namanya? Ya, tapi saya believe ya teman-teman di apa namanya di Suramau memiliki potensi yang ya cukup besar untuk melanjutkan sekolah. Gitu. Saya cerita Suramau truk gitu belum semuanya itu waktu kita tes beasiswa lihat kelihatan ya tampangnya Suramau kabeh. Aduh, gitu. Ya wajahnya Suramau semua. Ya di satu tes beasiswa itu sempat seletuk kayak gitu. Ya tampangnya Suramau semua. Di Kementerian Keuangan ya sekarang mungkin ya lebih ketat dibandingkan waktu zaman saya sekolah. Tapi ketika mendapatkan itu ya sudah ya lebih luar biasa dibandingkan zaman kami lah kira-kira. Zamanku zaman paling enak baru lulus 97 D4 langsung. Ada pertama kalinya D4 langsung zaman saya. Tapi ada yang nyesel juga gitu. Ya baru diumumin sekarang gitu kan. Tingkat 1, tingkat 2 wis ngawur gitu. Asal lulus gitu. Asal lulus. Udah tingkat 1, tingkat 2 udah asal lulus aja gitu. Asal selamat ya sudah. Sudah. Terus angkatan kami itu rata-rata di sebelumnya itu 2 tahun bekerja baru boleh sekolah. Yang di pajak terutama. Angkatan kami setahun boleh sekolah. Boleh langsung sekolah. 97 lulus, 98 boleh sekolah. Yang lainnya tuh nunggu 2 tahun. 2 tahun. Tapi juga nggak ada yang pas nggak enaknya juga. Pas saya sudah sekolah S2, udah kuliah di universitas, tiba-tiba muncul yang tugas belajar, tunjangannya dipotong 50%. Awas kadung sekolah masa mundur. Ya, kalau bujangan sih enggak, tapi kan waktu kita milih memutuskan sekolah nggak ada klausul itu. Kita udah sekolah tiba-tiba kebijakannya berubah. Tunjangannya dipotong. Ya kebijakan. Kenapa tunjangan dipotong? Dianggap bahwa ya sekolah nggak kerja. Nah, terus ada protes kan. Nah, kami sekolah itu pakai tesnya angel, maksud dia nggak kerja. Masa dia nggak kerja? Tesnya susah. Tesnya susah walaupun mungkin ya mempersiapkan untuk tes itu yang dipercaya sama atasannya itu kadang-kadang malah nggak sempat mempersiapkan untuk tes gitu. Kalau aku dulu aku cuti cuti dua hari mempersiapkan untuk tes itu. Cuman gini aja, mungkin orang lain nggak sempat gitu. Mungkin orang lain nggak sempat. Jadi saya memaksakan diri untuk sempat. Saya cuti 2 hari. Ya hasilnya. Kalau ini bisa nggak sih Pak? Kalau habis kerja itu kan jam 5 Pak. Malamnya itu sempat nggak sih Pak? Atau mungkin dari DJP itu biasanya malam itu ada kerjaan juga gitu, dibawa pulang atau gimana? Ya boleh kalau keluar jam kerja.
bisa. Ya diatur ya. Aku nggak tahu masing-masing. Tapi kalau aku contoh buruk mungkin ini kalau biasanya Bu ini beasiswa terus. Kalau rajin nanti sampai kalau di GP misalnya itu kalau teman saya namanya 2 tahun di atas saya, Agus Maulana, itu usahanya luar biasa. Usahanya luar biasa, Mas Agus Maulana, 2 tahun dan di 3 pajak 2 tahun di atas, berarti lulus 9. Itu luar biasa. Saya sekolah dulu itu masuknya jam 5 atau setengah 5 gitu. Kalau dulu kan masih nggak absen itu ya. Masih nggak absen, jadi sekolah itu kayaknya mulainya setengah 5. Jadi setengah 4 itu boleh dari kantor. Sekarang kan harus absen tuh jam 5. Kayaknya juga sekolahan itu menyesuaikan. Jadi kuliahnya itu sekitar setengah 7-an habis maghrib. Kuliahnya habis maghrib. Saya kuliah di UI. Memang pengen kuliah di UI. Kalau menerusin kemana? Ke Bistan, ke Extension. Paling daftar paling pertama. Daftar rajin banget paling pertama. Lulus ya belakangan. Tapi daftar paling rajin. Kuliah ayo kita daftar ke UI. Saya ngajak teman-teman. Ajak juga ya. Teman-teman yang diajak lulus duluan. Saya belakang. Kuliah UI di Depok tuh. Kosku di Jurangmangu, kurang kerjaan kan. Kerja di Blok M, kuliah di Depok, kos di Jurangmangu kan. Kurang gawean. Dari UI setengah 10 sampai Jurangmangu jam setengah 12. Kadang-kadang jam 11 setengah 12, besoknya kerja lagi. Tapi bukan itu sih ini. Antara kerjaan yang paling ini tuh yang paling nggak dicontoh itu. Setengah 4 itu kan kita mau kuliah tuh. Dari pagi itu niat kuliah itu. Semangat membara kuliah. Kuliah. Tiba-tiba jam setengah 4 habis sholat asar itu, ayo Dik pulang, bosku bilang gitu. Diajak mulai, bosku. Ayo Dik pulang. Terus diajak mulai. Ayo Pak pulang, rajin ke kuliah. Mulai. Tidak lulus. Ya ini aja. Jadi niat ini ya. Niat. Kadang-kadang kalau bayar sendiri itu malah kadang. Cuman enggak. Beberapa, yang satunya siapa ya? Kita Agus Maulana itu di DJP ada lagi yang cukup jadi panutan saya. Ya. Muhammad Rois. Nggak tahu pernah ngajar apa enggak. Muhammad Rois. Itu juga 2 tahun juga di angkatan saya. Di atas saya. Itu rajinnya luar biasa. Rajinnya luar biasa. Kalau dia kita kuliah sama program extension di UI, dia jadi apa namanya? Ya, kesayangannya dosen-dosen UI lah kira-kira gitu. Kalau saya sama apa namanya? Aku harus tahu ya. Kalau Pak Oke pada ini. Kami semua punya dan kan punya kesempatan dan yang ini saya dulu pengen banget kuliah di luar, pengen ngerasain ngopo gitu. Saya nggak tahu, mungkin beberapa yang perempuan kan pilihannya beda-beda. Pengen banget tuh. Dan itu hampir sih 850. Itu kan nanti reviewnya sebentar. Dan itu rasanya beasiswa yang ke luar negeri yang cukup tersedia, cukup banyak S2. Cukup banyak tersedia itu S2. Walaupun ada beberapa teman yang ngambil S2-nya di luar negeri, kemudian dapat S3. Ya udah, syaratnya S2, S1 dulu. Terus kemudian, ya jangan khawatir dengan IP. IP di kampus. Ya mungkin berpengaruh terhadap sesuatu, tapi tidak semuanya. Teman-temanku yang dulu PMDK, Persatuan Mahasiswa 2 Koma, yang S3 duluan juga, yang S3 di luar negeri.
yang IP-nya tinggi juga banyak. Walaupun apa namanya tadi ya dikejar gitu ya, boleh dikejar, tapi tidak apa namanya, tidak semuanya lah, tidak semuanya, artinya yo ngejarnya wajar-wajar aja gitu, terus nggak usah sampai nyontoh, ya, nggak usah sampai apa namanya ini ya nggak usah sampai nggak semua. Nah, ya masih banyak hal itu ya, banyak di luar itu yang mungkin juga jadi variabel atau jadi timbangan. Ya ini jadi kan ini kan sekarang belajar pajak, accounting dan sebagainya, nanti bisa apa lihat passion saya di mana sih gitu, pasnya di mana, pasnya di mana. Aku nggak tahu biasanya sih ngajar konten ya, tentukan jelas itu gampang. Cuman pesan saya kayaknya di ekonomi. Cuman ngajar ekonomi saya ya kadang-kadang agak kesulitan gitu. Saya juga pernah sampai, saya kayaknya nggak melanjutkan ke konten lagi Pak. Terus dijawab, terus untuk apa saya lulusin gitu. Stres juga. Ujian kompre ditanya. Saya nggak tahu Pak, kayak saya kalau mau lanjutin kayaknya nggak di konten lagi ya, yang dosen yang uji. Terus ini mau lulus apa enggak? Untuk apa saya lulusin kalau nggak mau ke konten gitu. Wah salah ngomong. Salah. Tapi ya lulus, akhirnya dilulus. Ya itu ya masih punya banyak potensi yang luar biasa, yang bisa lah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ya saya cukup percaya. Saya cukup percaya. IP yang tadi ya dikejar. Nah dikejar itu siapa tahu ada kesempatan. Ada kesempatan boleh di4 langsung. Nggak ngerti juga. Apakah nanti diambil atau tidak, saya nggak ngerti juga. D4 langsung diambil dari mana? Dari IP-nya yang tengah-tengah gitu. Kayaknya kok aneh gitu. Kayaknya kok aneh itu kan. Kayaknya kok aneh. Ya sudah. Kalaupun ada ya saya nggak ngerti. Ya, terus apa nih? Ya ujian jadwalnya udah tersedia, diatur aja mana yang kira-kira strateginya paling baik. Ya semoga sih lebih mudah mengaturnya dibandingkan waktu tingkat 2 tanggal KB. Kalau ini kan beberapa mungkin bisa. Dan pekan terakhir mungkin banyak tugas, banyak kuis. Aku kan sudah tugas sudah, kuis sudah, walaupun 1 kali. Tegum sih saya. Aku belum ngecek sih yang yang tugas. Saya harapannya sampai belajar sih sebenarnya. Main point ya. Tapi nggak tahu kalau itu salah ya. Apa namanya? Tidak sesuai dengan tujuan, apa itu review, apa itu tugas, tapi paling enggak di tugasnya teman bisa belajar sebenarnya. Nah ujian ya jaga sistemnya memungkinkan sekarang untuk apa namanya, untuk pengawasan dan memungkinkan, tapi ya sebisa mungkin sih harus jaga integritas untuk kalau kamu dulu di akuntansi gitu kan, atau mungkin waktu dulu bersama saya kebetulan saya Pak Eri, Bu Hani di akuntansi gitu. Akuntansi ini rasanya kalau itu beneran di kelas itu kalau ujian
Ya sudah, ya sudah sendiri-sendiri gitu. Ya sudah sendiri-sendiri. Dan kayak kalau saya nggak tahu ya teman, saya rasanya aneh aja. Tapi kadang-kadang emang apa, ada yang dapat bocoran itu ya, atau bocoran tapi saya sekarang jarang. Kalau bocoran ya apa namanya, ya misalnya pernah saya cerita gitu kan, loh kok cepet banget selesai gitu kan, nah aku cuma pelongo-pelongo aneh ngotot daripada selesai gitu kan. Saya salah belajar, harusnya sampai PPH badan, saya cuma belajarnya PPH output atau kebalikannya, badan tak tahu plus apa yang buat pun nggak tahu plus. Nah itu tengok cuma ngerjain separuh, tengok kok pada cepet cabut itu ya, saya keluar, akhirnya saya memutuskan untuk keluar ya. Wah, pada bingung, akhirnya diawur aja lah, diawur. Nah, ya, bisa mikirnya ngawur kan ya tetap cepat gitu kan, tetap cepat. Ya selesai kumpulin terus keluar, kok pada cepet ya, teman bilang loh gak dapat bocorannya tau kan kurang ajar ya, tapi ya sudah lah, asal pengen nasib. Terus habis itu kalau dulu ya, ujiannya nggak dikoreksi, blessingnya itu ujiannya nggak dikoreksi sama dosennya, blessing dikasih tahu pada saat teman saya diklat di Pusat aja. Wah dosennya ini ujiannya masih ada di situ, nggak ada nilainya. Wah aku raiso, alhamdulillah dikoreksi. Alhamdulillah dikoreksi. Dapat B semua, kecuali yang paling pintar saya hapus. Ya itu ya, dijaga integritas ujian. Ya pesan ini. Upayakan ya semaksimal mungkin sebelum ujian kerjasama, belajar sama teman. Nah, kalau ini belajar sama dosen, ya, nggak masalah. Saya open untuk ditanya-tanya. Walaupun kadang-kadang masih nyari jawabannya terlebih dahulu. Itu kadang-kadang maaf ya, nyari jawabannya terlebih dahulu, rasa cak-cak jawabannya terlebih dahulu, tapi ya ini aja open untuk diskusi. Terus teman juga sama harapannya, apa namanya, ketika mungkin tidak terlalu apa namanya, ya teman yang tadi ajarin apa, kalau pas nggak repot ya diajarin aja gitu kan. Untuk ingat-ingat mungkin ada satu hal yang kita ini dia punya soal, kita nggak tahu cara mengerjakannya gitu kan, walaupun kita berpikiran kita udah ngerti gitu, ini orang ada soal, kira-kira cara ngerjainnya gimana nih, kita bisa explore nyari dan sebagainya, kayak gitu bisa kan, ditanya berarti kan ya paling nggak kita belajar dulu kan, paling nggak kita belajar dulu. Itu kira-kira dulu di D3 sering, S1 karena apa namanya, karena extension sambil kerja dan sebagainya, terus di S2 lebih sering lagi. Kadang-kadang ya, yang rajin kan ada perempuan. Kalau aku dari SMA udah agak malas nyatet, pernah saya dijiwit sama guru SMA karena tahu mana ini di apa namanya, di buku pelajaran. Kalau bukunya hilang gimana? Aja aku juga jawab aja. Bukunya hilang ya hilang lah Bu. Aku langsung dijiwit. Lah bukunya hilang suruh gimana? Namanya hilang ya bukunya hilang lah, saya dijiwit. Ya sudah. Nah, jadi di SMA udah itu ya. S2 yang perempuan kan rajin-rajin tuh. Kan kita kadang-kadang 2 jam atau 1,5 jam dengerin itu kan, ada saatnya kita ke toilet, ada saatnya kita los, ada saatnya kita pas ngantuk gitu, ngantuk banget gitu kadang-kadang kan gitu. Dosennya ngajar enak pun kadang-kadang pas kita kurang istirahat ngantuk banget tuh,
kadang-kadang saya itu ya tetap tidur, tetap tidur. Pak, kalau sampean pernah diajar Pak Tunjung Nugroho, kan kayak udah eselon 3 jarang ngajar. Ngajari enak tenan. Tapi aku yo turu. Padahal Mas Tunjung ini ngajarnya enak, aku iso turu aku. Capek banget. Ya tidur. Nah, pas kita los itu kan mungkin ada yang nyatet dan sebagainya. Kalau dulu S2 saya yaitu teman perempuan yang rajin nyatet gitu kan. Ada kan biasanya kalau di waktu belajar offline itu rujukan fotokopian. Ya. Siapa sih rujukan fotokopiannya gitu? Biasanya cewek kan, cowok nggak yakin ya. Nah, biasanya cewek gitu kan. Rujukan fotokopian. Dulu saya sih. Radi, ini catatanku udah belajar, nanti kita diajarin. Ini catatannya dia nyatet gitu. Ini dipelajarin nanti nanti kita diajarin. Ya sudah, bagus ya. Ya, kapan belajar bersamanya, terus kira-kira di sana juga sama ya, kalau ada waktu ngajarin. Mungkin ya saya agak ini juga ya, mungkin agak dalam tanda kutip mungkin over gitu ya. Saya tuh nggak ikut mata kuliah environmental economic. Masuk nggak ngambil mata kuliah environmental economic. Ya itu kadang-kadang diminta ngajarin juga environmental economic gitu kan, aku sanggup kan. Ya sudah sih, di catatannya ya nggak ada ini. Malah catatannya ya sebenarnya entah kurang kerjaan entah apa, daripada ini ya sudahlah, kalau waktunya nggak banyak memakan. Dan tapi itu kadang-kadang juga ketika saya butuh banget untuk no disturb, saya juga akan ngomong. Terakhir ya dulu udah nih ujian tegum juga sih bikin paper, aku masih separuh bikin, diminta ya ngasih pandangan paper ini adanya gimana itu. Udah akhirnya jam 7 aku ya jangan diganggu dulu ya, mau menyelesaikan paper, kamarku tak kunci, please jangan ketok. Ya udah, kamarku tak kunci sampai pagi. Kamar saya kalau butuh banget ya. Kalau aku nggak gitu nggak akan selesai. Aku jangan diganggu habis sisa mau bikin paper ya kira-kira. Dan kita ngajarin kadang-kadang dapat ilmunya duluan kalau kita bisa, kalau nggak bisa ya ngomong aja orang sama. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ceritanya jadi nah, hobi baca, buka prodimu dulu gitu. Apa diwaca sampai dia ngomong apa ya, aku nggak enak sama yang nggak baca, aku sudah ya, aku udah tahu mau coba enggak. Ya semuanya dibaca, aturan ini apa kontribusi terhadap peraturan PISTAN itu luar biasa. Kayaknya hampir semuanya ada peran besar di mantan Kapolri. Nah, eling kemudian aku nggak pernah ya diskusi masukan sering. Kalau baca peraturan paling takut ini apa paling cepat tanya itu. Menjengkel juga tapi dijawab. Ya ini bacanya
luar biasa. Ya tadi ya, sampean punya potensi, tinggal sedikit lagi dimanfaatkan sebaik mungkin. Siapa tahu ada kesempatan yang di depan mata itu yang ya tahu ada itu, tahu ada nggak itu juga kan. Dan believe kalau sudah terjadi dipilihkan yang di atas itu ya dianggap aja itu yang terbaik, dianggap aja itu yang terbaik. Kemudian punya rencana, kalaupun tidak sesuai dimundurkan sedikit, mungkin jalan yang di atas lebih berencana di yang kedepannya kayak gini, ke depan macam itu. Kalau pesan saya sih. Monggo. Anu dong Om. Jadi belum selesai, nanti aja. On cam. Aku pengen tahu wajahnya. Aku nggak akan, walaupun nggak tahu kenal apa enggak gitu kan. Beberapa sih ingat itu. Okay. Aris, Aisol, Hilman, dirimu sekarang kayak apa? Iya, Oh, siap. Ini udah kurusan apa masih? sama aja, Pak. Oh, sama aja. Aku balik ke 73. Kemarin 75 kan 73. Iqbal kayaknya agak udah gak ingat kan. Lydia, Lid, Sinyal kayaknya, Pak. Oh iya. Jodis, anu speak dong, speak biar anu view speaker. Jadi aku tahu. Iya, Pak. Bentar. View speaker. Jodis. Nah, sip. Kan Jodis. Pangeran. Panggilanmu apa? Aku sekarang tapi suka lupa deh, nggak apa-apa. Pangeran aja, Pak. Oh, Pangeran. Iya, ya, Pangeran. Rizka. Iya, Pak. Rizka. Ivan. Ini, Pak. Ivan Madehari. Ini biar. Iya, Pak. Aditya Rizal. Iya, Pak. Ya, Aditya. Ide. Nah, ini kan kalau namanya unik ini biasanya kan gampang hafal. Iya, Pak. Wah, ya, ngumpet ide. Siap. Vina, Nurul Vina. Hadir, Pak. Riverio. Hadir, Pak. Rita. Hadir, Pak. Mikael. Oh iya, Pak. Nasya. Hadir, Pak. Nandita. Hadir, Pak. Anu ya, ngomong sedikit ya, biar kan ini view speaker jadi lebih kesorot. Nah, aku bisanya gitu doang. Egi. Egi Oktianza. Ada, Pak. Hadir, Pak. Gusti Komang. Hadir, Pak. Yuni. Hadir, Pak. Elgi. Ada, Pak. Biasanya kalau off cam ya, off cam itu di akhir masa perkuliahan ya 70% aku ingat lah. Walaupun seminggu setelahnya lupa semua gitu. Lupa banyak yang lupa, cuma di akhir itu saya ingat, oh ini sih namanya ini nama saya. Yaki. Saya, Pak, hadir. Jul.
Jul lagi. Mama Torek, Hadir, Pak. Mama Taufik, Hadir, Pak. Taufik. Yang belum siapa? Nanti. Maria, Hadir, Pak. Jodis, oh suruh. Sudah, Pak. Oke, ya, Allah lihat itu. Oh, maafkan. Nah, galeri mana? Oke. Sip, monggo kalau mau ini lagi. Ya, Pak. Sehingga mau kalau ada yang mau disampaikan. 9 lebih 15. Kalau tidak, aku review sebentar ya. Aku Ini habis ini masih review lagi ya, Pak? Masih review tadi. sebentar paling 15 menitan. Oke, Pak. Nanti ini Pak minta sesi foto bersama untuk pertemuan terakhir. Mungkin di akhir aja nggak apa-apa. Nggak lama paling. Hanya mereview aja yang dari untuk yang konsolidasian kira-kira semacam. Sorry, materinya nggak tak ini nanti kalau mau nggak cek karena cuma review ya ringkasan itu. Yang pertama ketika sebuah perusahaan memiliki memiliki saham lebih dari 51% atau 50% saham perusahaan lain, maka laporan kedua perusahaan itu harus disatukan, dibikin konsolidasi sehingga transaksi antar perusahaan itu semestinya juga dihilangkan, termasuk juga investasinya. Ya, ketika membeli, di sini ada perbandingan, ada cost dibandingkan di buku ini dibandingkan dengan book value-nya. Kalau ada selisih, nanti akan selisihnya itu akan dimasukkan ke aset-aset, kemudian sesuai dengan nilai fair value dari aset tersebut. Jika cost-nya itu lebih kecil dibandingkan fair value, masuknya ke bargain purchase. Kalau bargain purchase, maka nilai investasinya itu sama dengan fair value-nya, bukan sama dengan cost-nya. Tetapi kalau cost-nya ternyata lebih besar dibandingkan dengan fair value-nya, maka di sana akan ada goodwill. Kemudian bikin laporan keuangan konsolidasinya gitu ya, laporan konsolidasinya. Yang pertama kita lakukan adalah stepnya di contohnya ini dibikin 100%-nya dulu berapa step awal 100%-nya berapa baru dibandingkan dengan book value-nya. Kemudian dari ini baru yang kombinasi bisnis juga sama, alokasikan. Informasi yang dibutuhkan selanjutnya adalah amortisasinya.
Wah, ini nanti akan karena berpengaruh terhadap dipergunakan untuk mendapatkan pendapatan penghasilan, maka diamortisasi. Dan yang penting karena biaya di soal ada keterapan itu yang under value berarti itu book value lebih kecil dibandingkan dengan fair value, kebalikannya. Oke. Terus kemudian karena menggunakan equity method dalam pencatatan untuk kepemilikan saham, maka seharusnya apa namanya, nilai investasinya itu menyesuaikan dengan net income dan dividen yang dibagikan, net income yang diperoleh anak itu menyesuaikan nilai investasinya dia semacam. Jadi bisa di cross check di sana. Tadi sudah apa namanya, menghitung kira-kira income from-nya. Income from-nya juga bisa. Ini ada income from equity kan, ketika ada income dari anak, dia nyatetnya kan investment. Nah, ini kan menambah investasi, terus kemudian dividen, dia mungkin dividen receivable atau cash ya, dividen receivable atau cash, ada investment gitu. Dia akan mulai investasi. Nah, ini akan tercantum di sini kalau income. Cara menghitungnya tadi di share net income dikalikan net income, kemudian kepemilikan, maksudnya kepemilikan dikalikan dengan amortisasi dikurangi ya. Kira-kira kayak kita temuin di sini. Jadi perlu dipahami cara menghitung untuk income from ya. Oke. Dan nanti dijadi income from. Juga harusnya tergambar di nilai investasi. Oke. Kemudian step untuk konsolidasi. Ada 6 tadi. Nggak banyak. Tidak banyak. Menyesuaikan kesalahan dan biasanya nggak ada error dan omission. Kemudian intercompany profit yang sudah kita pelajari, inventory. Yang sudah kita pelajari inventory. Ada 3 gitu kan. Ada transaksinya, transaksi antar perusahaan, ending inventory, beginning inventory. Ada 3 top. Ada 2 untuk apa namanya, transaksi, ada 2 jenis terkait dengan transaksi inventory, upstream sama downstream. Bedanya di mana? Bedanya cuma di sini. Ini sama. Yang transaksi sama, ending inventory sama. Benar. Bedanya di mana? Kalau downstream sama dengan ya dalam bentuk investment pada cost of sales, sedangkan kalau upstream di sini ada ditambah non controlling interest. Jadi juga perlu diperhatikan menghitung income from, kalau downstream gimana, kalau upstream gimana. Kalau downstream tidak dikalikan dengan kepemilikannya, pengurangan untuk pengurangan untuk ending inventory sama penambahan untuk beginning inventory-nya, profit yang sudah diakui. Tapi kalau upstream dikalikan dengan kepemilikan, gitu ya. Next. Step ketiga adalah mengeliminasi income from, gitu kan. Menjadikan saldo rekening ke nilai saldo awal. Kemudian mencatat pengepentingan non controlling interest, ini yang non controlling interest share, dividen, bagian non controlling. Penghitungannya sama dengan menghitung income from. Terakhir baru
eliminasi investment dengan equity atau net assetnya dari capital, ini punya anak, itu kemudian investasi dan kontrol. Selisihnya akan dimasukkan ke amortisasi. Kemudian dialokasikan ke aset-aset atau net asset ya, net asset dan liability kalau ada. Terus baru kemudian ketujuh kalau ada transaksi antar perusahaan lain. Ada transaksi antar perusahaan. Nah, itu untuk rekapnya untuk 4 pertemuan terakhir kira-kira. Oke. Monggo kalau masih ada yang nanti tanyakan. Kalau sudah ya cukup sekian untuk apa namanya ya pembelajaran AKL atau apa namanya kemarin aku sih nyelotok kayaknya banyak ya mudeng terus buan aku ya mudeng mas ayo apa namanya pembelajaran untuk AKL kali ini mohon maaf jika ada mungkin yang kurang berkenan. Sampai ketemu kapan-kapan ya, sampai ketemu kapan-kapan. Semoga sih bisa ketemu saat nanti wisuda, nggak tahu di mana, di Jakarta lah atau di Tangsel itu ya, semoga bisa ketemu pada di Jakarta di Tangsel gitu. Nah, semoga kangen kampus nggak? Jangan-jangan udah keenakan Tapi nggak online bisa. udah keenakan online. Udah lah ya. Nah, nanti ya, tapi kalau wisudanya itu kayaknya lebih syahdu kalau online ya. Karena kan wajahnya kelihatan satu-satu. Tapi kayaknya dari vibes-nya enakin offline, Pak. Bisa ketemu teman-teman. Ya Kalau sih, offline kan emang. Oh sih, emang. Dari ini bisa ketemu udah lama apalagi ya. Ya, semoga bisa inilah. Semoga bisa nanti ketemu wisuda di Jakarta atau di Tangsel. Tetap jaga kesehatan ya, variannya cukup mudah menular gitu ya. Ya, tetap gitu. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Oh iya Pak, ini Pak izin menyampaikan juga kayak ingin mewakili teman-teman kelas. Terima kasih atas ilmu-ilmunya selama 1 semester ini. Semoga kedepannya bisa berguna buat kita di dunia kerja nanti. Dan maaf kalau ada salah kata, mungkin baik yang sengaja maupun enggak selama perkuliahan 1 semester ini. Ini ya Pak, minta waktunya bentar buat foto bersama, buat kenang-kenangan terakhir. Sebentar Pak, nunggu teman-teman yang lain buat on cam dulu ya Pak. Ya, ya aku nggak tahu boosternya nanti kapan lagi pada booster cuman pas jadwalnya pas ngajar nanti aja atau kapan. Kalau nggak pekan terakhir ini apa namanya
gantinya mungkin lebih enak gitu. Yang terakhir aku malas gantinya, kalau nggak dapet itu kan mikir. Oke. Mungkin udah ini ya, udah bisa Apa-apa, langsung. Mas. Rin, bisa nge-access nggak? Aku nge-lag soalnya. Hitam-hitam gitu. Aku udah nge-access. Oh ya Pak, Bisa. Pak Ardi ini ya, apa, boleh pakai backgroundnya juga gitu Pak mungkin Pak di Komputerku tuh aku nggak ini, komputerku tuh nggak kompatibel, jadi iso. Oh iya, go. Padahal apa namanya, belinya tahun kemarin, cuma nggak tahu kenapa gitu. Biasanya kalau itu minimal VG minimal prosesornya itu i3 Pak. Kalau untuk Ini yang 5. Aku kan belinya tahun kemarin yo. Tidak secanggih Mone Buka. Tapi yo punyanya kantor, tapi nggak ngerti, nggak bisa itu, aku heran juga. Tulisannya sih tidak kompatibel, cuman karena saya juga gaptek juga kan, belum tak bawa ke yang ngerti. Jadi selama ya setahun lebih, yo ini backgroundnya ya apa yang ada di belakangku. Terus pakai itu Mas, apa gini, green screen gitu. Tapi itu dulu guyonan itu. Pakai selimut hijau. Pakai green screen di belakang gitu. Terus waktu bikin video itu tak coba pakai green screen. Memang bener bisa juga. Wah, terus dibilangin gitu. Aku tenanan gue Mas, aku kira guyonan. Oh iya. Ya maaf ya, tidak ini. Jadi kalau tak pakai itu paling kelihatan yang ini kan ada 2 warna ya, hijau sama merah gitu ya. Kalau tak coba nih, mana coba? Yang atas kalau kelihatan. nggak bisa bawa Pak, Oh, iya. mungkin buat daripada ntar yang belakang bawahnya ngeblur gitu jadi Enggak bawah Jadi tetap merah kayak gitu. Ini kan ada hijau sama merah ya. Yang hijau itu bisa ke ini untuk backgroundnya, yang merah kan. mungkin udah langsung mulai aja ya teman-teman ya. Rin, Pak, bantu aksesnya Rin, soalnya nge-lag aku ada hitam-hitam gitu yang lain. Sama yang lain mungkin yang bisa bantu akses buat backupnya gitu, Raza, Iqbal yang bisa nge-access, atau Rive mungkin bisa boleh bantu juga. Jadi kayak bebas dulu ya, bebas lah. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Kayak Ya udah gitu aja mungkin ya. ya, maaf. Ya, ini ya. Makasih Mas. Sampai ketemu kapan-kapan, sukses untuk ujiannya dan kedepannya tetap jaga protokol kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin didiskusikan, jadi aja. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Aku endkan ya. Makasih banyak. Pak. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak.